selanjutnya kita kerjakan soal nomor 7. Nah, di sini kita ubah ya. Jadi tuh untuk persamaan trigonometri hampir sama kasusnya kayak trigonometri lain. Kita tuh harus jeli gimana caranya untuk mengubah sebuah bentuk trigonometri menjadi bentuk lainnya. Seperti contoh di nomor 7. Cos 2x min sin x sama dengan 0. Nah, ini kita tuh punya rumus. Kita bisa ubah cos 2x ini menjadi 1 min 2 sin kuadrat x lalu min sin x sama dengan 0. Lalu kita pindah 2 sin kuadrat x min sin x sama dengan min 1. Pindah ruas ya, satunya positif, pindah ruas jadi negatif. Setelah itu kita bisa coret negatifnya. Lalu angka 2 bisa kita ubah menjadi bentuk pecahan, berarti sin kuadrat x min sin x sama dengan sebentar. Jadi kita hapus dulu. Karena ini ada kuadrat, berarti tidak begitu caranya. Kecuali sinnya itu tunggal, tidak ada kuadratnya. Ini bisa kita tulis, kita kalikan min 1. Kenapa dikalikan min 1? Jadi ini nanti kalau semua bentuk persamaan yang kuadrat, itu bisa kita faktorkan. Kita kalikan dengan min 1, berarti nanti kita bisa tulis 2 sin kuadrat x plus sin x min 1 sama dengan 0. Selanjutnya kita permisalkan. Misal P itu adalah sin x. Berarti kita bisa tulis 2P kuadrat plus P min 1 sama dengan 0. Nah, ingat pemfaktoran, ini dikalikan, kan min 2. Kita cari faktor dari min 2 yang ketika dijumlahkan itu hasilnya ini. Plus 1 ya, kebetulan ya, sorry. Plus 1. Berapa kali berapa? Berapa ya enaknya ya? Kalau min 2 kali faktornya adalah 2 dikali min 1 itu min 2, 2 ditambah min 1 itu 1. Berarti faktornya kita bisa peroleh P plus 2, P min 1. Tapi karena di depan ini ada angka 2, maka kita tulis di bagian depan. Tapi jangan lupa kita per 2 juga. Biasanya yang di per 2 itu yang semuanya bisa dibagi 2. Kalau misalkan ini 3, berarti ini 3P, lalu bawahnya 3. Gitu ya. Berarti P plus 1 sama dengan 2P min 1. Ini adalah faktor dari P-nya. Berarti P-nya itu min 1 atau P sama dengan setengah. Kurang lebih seperti ini. Lalu, ini kita hapus dulu. Oke, jadi tadi kita udah dapat P itu sama dengan min 1 sama P-nya itu setengah. Nah, P tadi kan permisalan dari sin X. Berarti yang pertama, sin X sama dengan min 1. Berarti sama seperti soal sebelumnya, kita agak percepat saja langkahnya. Cari sin X yang nilainya 1. Sin 90, ya enggak? Nah, ini kan kuadran 1. Nilainya positif, kita harus ubah menjadi kuadran 3 atau 4 ya, yang nilainya negatif. Kita pilih kuadran 3, cek di kuadran 3 rumusnya yang bisa menghasilkan min sin. Maka rumusnya itu berdasarkan kuadran 2 ya tadi ya, kita mau ambilnya kuadran 2, itu cari yang sin menjadi min sin. Rumusnya sudah ada. Ini tuh kuadran 3. Sorry. Jadi
kuadran 1 itu positif semua, kuadran 2 itu sin yang positif, jadi yang negatif itu kuadran 3 dan 4. Cari di rumus kuadran 3 yang sinnya berubah menjadi min sin. Rumusnya itu adalah 180 plus alfa. Alfanya itu 90 ya. Berarti sin X sama dengan sin berapa ini? 270. Setelah itu kalian cari rumus dari persamaan trigonometrinya. Rumus pertama X sama dengan alfa plus K dikali 360. Ketika K-nya 0, X-nya adalah 270. Benar ya? Di sini kan maksimalnya 360. Nah, lalu yang di rumus kedua, X sama dengan 180 dikurangi alfa. Alfanya 270. Tambah K dikali 360. X-nya adalah 90 minus ditambah K kali 360. Ketika K-nya 0, X-nya adalah min 90. Nggak boleh ya. Berarti langsung saja ketika K-nya 1, X-nya adalah 360 dikurangi 90. Hasilnya adalah 270. Sama ternyata. Oke. Setelah itu kita pakai yang persamaan ini. Sin X sama dengan setengah. Langsung aja ya. Sin X yang nilainya setengah itu adalah sin 30. Lalu masukkan ke rumus. X sama dengan alfa plus K kali 360. Ketika K-nya 0, maka X-nya adalah 30. K-nya 1 itu sudah lebih, nggak usah berarti. Lalu yang rumus kedua, 180 dikurangi alfa. Alfanya 30 plus K kali 360. X sama dengan 150 ditambah K dikali 360. Ketika K-nya 0, X-nya berapa? 150. Ketika K-nya 1 sudah lebih, berarti nggak boleh. Berarti kita dapat ini sama ini ya. Nah, sekarang kita ubah dari yang kecil dulu, 30 per 180 pi. Menjadi 1 per 6 pi. Lalu 150 per 180 pi. Coret-coret bagi 3 itu 5, bagi 3 6, 5 per 6 pi. Setelah itu 270 dibagi 180. Bagi 3 semua pi ya. 270 bagi 3 0 kan udah dicoret. 27 bagi 3 9, 18 bagi 3 6. Masih bisa dicoret nih. Bagi 3 lagi. 3 per 2 pi. Berarti 1/6 pi ini ya, pi per 6. Lalu 5 pi per 6 ini sama 3 per 2 pi. Jawaban yang tepat adalah B. Selanjutnya soal nomor 8. Oke, ini sudah cukup kompleks ya. Sekali lagi kita harus jeli untuk perubahan dari suatu bentuk ke bentuk lain untuk trigonometri. Nah, kita tulis dulu 4 sin kuadrat X dikurangi 5 sin X kurangi 2 sama dengan 2 cos kuadrat X. Nah, itu kita bisa ubah. Karena ini ada sin berarti kita bentuk sin juga aja. Jadi kalau cos kuadrat X itu kita bisa ubah menjadi 1 min sin kuadrat X. Maka 4 sin kuadrat X min 5 sin X min 2 sama dengan 2 min 2 sin kuadrat X. Lalu ini sama ya variabelnya sin kuadrat X, kita pindah menjadi positif menjadi 6 sin kuadrat X min 5 sin X. Ini positif pindah ruas menjadi min 4.
sama dengan 0. Permisalan ya, kayak tadi sin X itu adalah P. Maka 6P kuadrat dikurangi 5P dikurangi 4. Iya, benar. Sama dengan 0. Kita faktorkan. 6 dikali minus 4, min 24. Cari faktor yang ketika dijumlahkan hasilnya minus 5. 24 itu berapa? 6 sama 4 gak bisa. 3 sama 8 ya. 8 sama 3, biar hasilnya minus 5 berarti gini. Minus 8 kali 3 minus 24. Minus 8 ditambah 3 minus 5. Berarti faktornya, taruh sini aja ya. 6P min 8 sama 6P min P plus 3. Mau mana yang dibagi 6? Bisa semua sih, sini aja ya. Berarti 6P min 8 dikali P plus setengah sama dengan 0. Maka 6P sama dengan 8, P sama dengan 8 per 6. Kita sederhanakan, bagi 2, 4 per 3. Nilainya 1, titik-titik ya, 1 lebih ya. Lalu satunya adalah P sama dengan min setengah. Nah, ini tidak perlu kita selidiki. Kenapa? Karena nilainya 1 lebih. Sedangkan trigonometri itu maksimalnya nilainya 1. Berarti nggak usah. Langsung ke bagian ini. Oke. Berarti sin X sama dengan min setengah. Sin X sama dengan, ini kan sin 30 setengah. Biar dia negatif, berarti kita ubah ke kuadran berapa? Kuadran 3 atau 4, ya kan? Setelah itu, berarti kita punya rumus, cek di kuadran 3 aja yang paling kecil. Sin berubah menjadi min sin, itu 180 ditambah 30. Sin X sama dengan sin 8, 9, 10, 11, 210. Langsung masuk ke rumus. X sama dengan alfa ditambah K kali 360. K-nya 0. X-nya 210. Cukup sampai situ karena syaratnya tidak boleh lebih dari 360. Rumus kedua. 180 dikurangi 210 ditambah K kali 360, maka X sama dengan min 30 ditambah K kali 360. K-nya mulai dari 1, karena kalau min 30 nggak boleh, maka X-nya adalah 330. 2pi itu, ini kan 2pi, berarti 360 ya. Ya, berarti kita cuma punya 2 penyelesaian. Ini kita ubah ke pi. 210 dibagi 180 pi sama dengan coret. Bagi 3, 7 per 6 pi. Dan 330 dibagi 180 coret. Bagi 3, 11 bagi 3, 6 ya, 11 per 6 pi. 7 per 6 sama 11 per 6. 7 per 6, 11 per 6 pi. Jawaban yang tepat E. Oke, selanjutnya untuk nomor 9 dan nomor 10. Ini langsung kita kalikan aja ya, kali silang. Ini yang bawah dikali 3, berarti 1 plus sin X sama dengan 3 dikali 1 min sin X. Maka 1 plus sin X sama dengan 3 min 3 sin X. Pindah ruas ini. Sebentar. Oke, ya. Sin X plus 3 sin X sama dengan 3 dikurangi 1, 2. Setelah itu nih dijumlah berarti 4 sin X sama dengan 2. Maka sin X sama dengan 1 per 2.
Berarti sin X sama dengan sin 30. Nah, rumus pertama, X sama dengan alfa plus K 360. K-nya itu 0, dapat X-nya 30, K-nya 1, X-nya itu lebih ya, nggak bisa. Syarat kedua, X sama dengan 180 min alfa 30 ya, tambah K kali 360. Maka X sama dengan 150 ditambah K dikali 360. Lalu K-nya 0, X-nya adalah 150, K-nya 1 nggak bisa, berarti hanya dapat X ini sama ini, 30,150 C. Selanjutnya nomor 10, ini kita bisa ubah di penjumlahan kosin. Jadi 2 cos X sin X itu punya rumus, kita langsung ubah aja ya. 2 cos X sin X itu punya rumus sin alfa plus beta, yaitu ini alfa, ini beta, dijumlahkan berarti 2X min sin alfa min beta 0 ya, plus 1 sama dengan 2 cos X plus sin X, berarti sin 2X sin 0, sin 0 langsung aja, sin 0 itu 0 ya, berarti hilang aja, plus 1 sama dengan 2 cos X plus sin X. Nah, masih ada sin, masih ada cos. Ini yang bisa kita ubah sepertinya. Sin 2X itu bisa kita tulis. Oke, selanjutnya nomor 10. Nomor 10 ini juga perlakuannya cukup khusus. Kalau kita tidak jeli, kita bingung. Nah, ini bisa kita tulis 2 cos X sin X plus 1 min 2 cos X min sin X sama dengan 0. Kita pindah ruas ya. Lalu kita ubah susunannya mungkin jadi seperti ini. Oke, min sin X plus 1 sama dengan 0. Oke, setelah itu kita keluarkan cosnya, 2 cos X kali sin X. Jadi ini kita keluarkan. Jadi ketika 2 cos X dikali sin X, itu hasilnya seperti yang di atas ini. Ya, min 1. 2 cos X dikali min 1 berarti min 2 cos X, gitu ya. Lalu dikurangi sin X min 1 sama dengan 0. Minus dikali sin X menjadi min sin X ini. Minus dikali min 1 menjadi plus 1. Setelah itu kita sebenarnya bisa faktorkan. Bisa kita tulis menjadi sin X min 1 dikali 2 cos X min 1 sama dengan 0. Oke. Kok bisa gitu, Kak? Susunannya. Nah, jadi ini kalau misalkan kita punya sin, kita kali ini ya pemfaktoran. Ini kan kali ini kali ini, kemudian ini kali ini kali ini. Itu hasilnya akan sama seperti di atas. Jadi kita bisa menarik akar tuh menjadi seperti ini. Sama aja kayak misalkan kita punya apa ya? P kuadrat min Q kuadrat, maka P plus Q dikali P min Q sama dengan 0. Nah, semacam itu. Ya, sampai situ paham ya? Oke, berarti kita dapat yang pertama itu sin X sama dengan 1 akarnya.
Lalu yang kedua adalah 2 cos X sama dengan 1, maka cos X sama dengan setengah. Setelah itu kita cek ya yang nomor 1 menggunakan rumus persamaan X sama dengan, ini belum dapat sudut, sebentar. Yang nomor 1 itu berarti sin X sama dengan sin 90 karena 1. Maka maka X-nya adalah alfa ditambah K dikali 360. Ketika K-nya itu 0, maka X-nya adalah 90. Ketika K-nya 2 udah nggak bisa. Lalu di rumus kedua, itu X sama dengan 180 dikurangi 90 ditambah K dikali 360. Maka X sama dengan 90 plus K kali 360. Sama kayak yang atas ya, nanti faktornya juga, nanti nilainya juga akan sama. Berarti nggak perlu kita cek. Lalu yang akar yang kedua, cos X sama dengan setengah, berarti cos berapa? Cos 90. Cos 90 itu 0, cos 60. Maka rumus pertama, X sama dengan alfa plus K kali 360. Maka didapatkan X sama, K-nya kita misalkan 0, maka X-nya 60, K-nya 1, itu sudah lebih dari 360, nggak boleh. Berarti rumus yang kedua, min alfa plus K kali 360. Kalau K-nya 0, hasilnya X-nya itu min 60, itu juga nggak boleh. Langsung K-nya 1, itu X-nya 300. 360 dikurangi 60. Cukup sampai situ ya berarti ya. Jadi akarnya ada 3. Nah, ketika dijumlahkan, kita bikin pi dulu dari ini. 90 itu adalah pi per 2. Lalu 60 itu berarti 60 per 180 ya. 1 per 3 pi ditambah 300 per 180. Bagi 3, 3-nya 6, berarti 10 per 6. 10 per 6 pi masih bisa dibagi 2 menjadi 5 per 6 bagi 2, 3. 5 per 3 pi. Ini bisa kita jumlahkan dulu. Berarti pi per 2 ditambah 6 per 3 ya. 1 ditambah 5, 6. 6 per 3 berapa? 2. Maka kita samakan penyebut. Oke, pi ditambah 4pi. 4pi per 2 itu hasilnya 2pi. Jadi nanti dapat 5 per 2 pi. Jawaban yang tepat adalah dadu. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Ada 10 soal yang bisa membuat kalian lebih berlatih lagi persamaan trigonometri. Kalau misalkan ada pertanyaan atau ada kekeliruan, kalian bisa komen agar bisa kita koreksi bersama-sama. Oke, cukup sekian. Terima kasih.